Janji Calvin Verdonk untuk Indonesia, usai imbang lawan Australia akan berusaha lebih kerja keras dan lebih baik lagi demi 3 poin. Bek sayap kiri timnas Indonesia Calvin Verdonk berjanji akan berusaha bekerja lebih keras lagi usai raih 1 poin melawan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sejauh ini telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan pertama di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada laga pertama di Jeddah pada Jumat dalam kurung 6/9 dini hari lalu. Kemudian Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus bermain imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa dalam kurung 10/9. Calvin Verdonk menilai 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Australia semakin membuat timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin lawan Australia, tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Calvin Verdonk dikutip dari unggahannya di laman Instagram pribadinya pada Rabu dalam kurung 11/9 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah finish di posisi 2 besar grup C. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Jika gagal final 2 besar di grup C, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya harus bisa finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup C. Meski demikian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, timnas Indonesia masih memiliki 8 pertandingan lagi di grup C. Terdekat timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain di Riffa pada 10 Oktober, kemudian menghadapi Cina di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar itu. Bek Leeds United Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar tersebut? Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Apa maksudnya? Channel YouTube Football Primeur baru saja merilis video podcast antara mereka dengan calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Dalam obrolan itu, Mauro Zijlstra terang-terangan mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Jika lolos verifikasi oleh tim legal PSSI, penyerang 19 tahun itu akan terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Di sela-sela obrolan itu, sang pembawa acara paham bukan hanya Mauro Zijlstra yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ia menyebut beberapa nama seperti gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald juga sedang menjalaninya. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro, dalam kurung Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu Jairo menjadi WNI akan terjadi, kata sang host. Oleh Romanya yang juga ikut bergabung di acara ini juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya lanjutnya.
Tak lama setelah itu, sang host mengungkap nama bek Leeds United yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 256,1 miliar rupiah, Pascal Struijk. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, tegas sang pembawa acara. Pascal Struijk disinyalir masih menunggu peluang bermain bersama timnas Belanda senior. Beredar kabar Pascal Struijk menolak tawaran memperkuat timnas Belgia demi memperkuat tim senior de Oranje julukan timnas Belanda.